Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang direct speech and indirect speech. Sebelum kita memulai dan menjelaskan direct and indirect speech, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pembahasan pertama yaitu tentang indirect speech. Indirect speech ini atau juga bisa dikatakan dengan reported speech ya. We often have to give information about what people say or think. Jadi kita itu sering sekali memberikan informasi tentang apa yang orang katakan atau orang yang pikirkan. Contohnya akan kami berikan ilustrasi seperti ini. Nah, misalnya nih ya, misalnya ada dua orang, yang satu bernama Andrian dan satu bernama Tresno. Ya, Andrian mengatakan, I am going to library. Saya akan pergi ke library. Andrian mengatakan itu kepada Tresno. Nah, setelah Andrian mengatakan itu kepada Tresno, ya, Tresno ini menyampaikan kepada Marzuki. Andrian said that he was going to library. Andrian tadi mengatakan bahwa dia akan pergi ke perpustakaan. Nah, itulah yang disebut dengan reported speech. Nah, untuk teman-teman semuanya, sebelum kita menginjak kepada materi selanjutnya, jangan lupa like ya. Setelah like, jangan lupa juga komen kalau misalnya ada ingin pembahasan materi selanjutnya. Setelah komen, jangan lupa juga kita share. Setelah share, dan yang terpenting adalah subscribe ya channel ini, supaya nanti kita akan mendapatkan video terupdate dari kami. Oke, kita harus mengenal terlebih dahulu antara direct speech and indirect speech. Direct speech sendiri itu adalah kalimat yang mengatakan pernyataan secara langsung. Jadi misalnya, kalau misalnya ada orang yang mengatakan I ate ice cream yesterday. Saya sudah makan ice cream kemarin. Nah, kalau untuk direct speech sendiri, kita mengutip langsung apa yang orang lain katakan. Jadi misalnya kita ingin mengucapkan kepada orang lain, maka kita langsung mengatakan she said I ate ice cream yesterday. Atau juga bisa kita mengatakan I ate ice cream yesterday, she said. Jadi kita mengutip sama persis apa yang orang lain katakan kepada kita. Beda halnya dengan indirect speech. Nah, indirect speech inilah yang dinamakan juga dengan reported speech, atau kalimat tidak langsung yang disampaikan kembali. Contohnya ini, contoh yang sama kita ambilkan, misalnya ada orang yang mengatakan I ate ice cream yesterday. Contohnya adalah she said that she had eaten ice cream the day before. Jadi kita bisa melihat di sini bahwasanya direct speech kita mengutip persis apa yang orang lain sampaikan kepada kita, dengan ditambahi dengan tanda kutip di kalimat tersebut. Sedangkan untuk indirect speech atau reported speech ada perubahan. Nah, kita lihat di indirect speech, di situ kita melihat ada kata-kata that. Sebenarnya kata-kata that ini ya bisa digunakan ataupun bisa tidak digunakan ya. Tapi dalam kebanyakan indirect speech kata-kata that itu digunakan. Nah, setelah that kita lihat ada perubahan, maka setelah
kata-kata that itu ada perubahan, yaitu perubahan subjek. Yang mana awal mulanya kata-kata orang itu I, maka di sini berubah menjadi she. Karena yang mengatakan adalah orang lain, bukan diri kita sendiri. Jadi subjeknya berubah. Tentu saja berbeda karena orang lain yang mengatakan. Adapun perubahan selanjutnya adalah tentang tenses. Ya, di awal di direct speech itu ada verb yang berbunyi at. Namun setelah dia menjadi indirect speech, ya, maka berubah menjadi verb bentuk ketiga, had eaten. Ya. Perubahan selanjutnya yaitu terdapat pada kata yesterday. Di direct speech kita mendapatkan kata yesterday, namun pada saat kita ubah menjadi indirect speech berubah menjadi the day before. Nah, dari sini kita bisa mengambil simpulan bahwa kata-kata direct speech, ya, direct speech itu ketika dia akan menjadi indirect speech terdapat 3 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah subjek dan juga pronoun, dan yang kedua adalah tenses. Dan yang terakhir adalah adverb sebagai kata keterangan. Sebelum kita membahas tentang 3 poin ini, mari kita mengenal terlebih dahulu ya unsur-unsur yang berada di dalam direct speech and indirect speech. Direct speech, ya, indirect speech itu ada unsur-unsurnya. Jadi she said itu termasuk reporting verbs. Sedangkan yang berada di sebelahnya, today's lesson on presentation, itu dinamakan dengan reporting words. Ya, begitu juga dengan indirect speech. He said that he was going to the cinema. He said itu reporting verbs, and he was going to the cinema itu adalah reporting words. Nah, sekarang kita masuki kepada perubahan yang pertama. Yang pertama yaitu tentang subjek. Contoh dari direct speech, misal I ate ice cream yesterday. Ya, kalau direct speech-nya kita tinggal mengambil saja, mengutip dari atas, tinggal ditambahin yang mengatakan ini perempuan atau laki-laki. Nah, kalau misalnya perempuan kita menggunakan she said I ate ice cream yesterday. Itu untuk direct speech. Akan tetapi kalau misalnya itu berbentuk indirect speech, maka kita akan ubah menjadi she said that she had eaten ice cream the day before. Contoh selanjutnya adalah we are happy. We are happy. Direct speech-nya adalah they say we are happy. Ya. Tinggal kita ambil, kita kutip kalimat we are happy dan kita ubah menjadi they say direct speech-nya. Adapun untuk indirect speech-nya adalah they say that they are happy. Ya. Tadi kita mendapatkan direct speech-nya we are happy, maka dirubah menjadi they are happy untuk indirect speech-nya. Nah, we ini adalah sekumpulan orang, kita. Nah, maka ketika kita tidak termasuk di dalam kumpulan orang itu, ya maka menggunakan they. Ya, they say that they are happy. Nah, untuk selanjutnya adalah we are happy. Ya. Sebelumnya kita sama kalimat antara we are happy dan yang paling bawah we are happy. Apa yang membedakannya? Untuk direct speech-nya we say we are happy. Direct speech-nya, indirect speech-nya we say that we are happy. Kenapa nggak berubah menjadi they? Karena kita juga termasuk dalam kumpulan orang itu. We say that we are happy. Perubahan selanjutnya
Ya, yang kedua yaitu tenses. Apabila directnya berbentuk present, verbnya berbentuk present, maka dia berubah menjadi past pada saat indirect. Apabila dia berbentuk simple present, maka indirectnya berubah menjadi simple past. Present continuous menjadi past continuous. Present perfect menjadi past perfect. Present perfect continuous, maka indirectnya menjadi past perfect continuous. Nah, selanjutnya, apabila directnya itu berbentuk past, maka indirectnya menjadi past present. Simple past berubah menjadi past perfect. Past continuous berubah menjadi past perfect continuous. Past perfect menjadi past perfect. Past perfect continuous tetap menjadi past perfect continuous. Apabila selanjutnya yang terakhir yaitu future, bentuk directnya future maka berubah menjadi past present. Ya, simple future menjadi simple past future. Future continuous menjadi past future continuous. Future perfect berubah menjadi past future perfect. Future perfect continuous berubah menjadi past future perfect continuous. Nah, itulah perubahan yang terjadi pada saat berbentuk tenses. Berikut adalah contohnya dari bentuk simple present. Misal, direct berbentuk simple present. They said we are student. Maka indirectnya berubah menjadi simple past. Dan dia adalah they said that they were student. Present continuous. Misal contoh, Kolbina said I'm washing my car now. Present continuousnya she said that she was washing her car then. Present perfect. Andrian said I have gotten a bad news. Berubah menjadi past perfect. Contohnya, he said that he had gotten a bad news. Present perfect continuous. Indirectnya past perfect continuous. Contoh, he said I have been doing my job. Berubah menjadi he said that he had been doing his job. Selanjutnya kita masih membahas dalam tenses nih. Nah, di awal kita mendapatkan tensesnya dapat berubah. Sedangkan di sini pembahasannya adalah ketika tenses itu tidak dapat dirubah. Kapan sih kalau misalnya tenses itu tidak dapat berubah? Apabila kalian mendapatkan reporting verbs. Ingat ya, reporting verbs-nya yaitu berbentuk simple present tense. Dan yang kedua simple future tense. Dan adapun yang terakhir present perfect tense. Maka reporting words-nya tidak usah kalian ubah tensesnya. Nah, di sini kami akan berikan contoh. Misalnya, they say we are happy. They itu bentuk subjeknya, sedangkan simple present adalah bentuk satu. Ya, maka reporting speech-nya atau indirect speech-nya tidak usah diubah. Jadi kalimat indirect speech-nya adalah they say that they are happy. Jadi yang dirubah hanyalah subjeknya, yang mana awalnya directnya itu we, maka indirectnya berubah menjadi they. Nah, contoh yang kedua, all people will say nobody is perfect. All people will say ini ya bertensiskan simple future tense. Ada subjeknya, ada will-nya, future, dan say, verb 1. Jadi, indirect speech-nya tidak usah perlu dirubah. Jadi, all people will say that nobody is perfect. Contoh yang ketiga adalah Andrian has said, I have not good idea for that. Andrian has said,
itu bertensiskan present perfect tense, maka indirectnya tidak perlu berubah. Andrian has said he has not good idea for that. Nah, adapun yang kedua yaitu tentang perubahan reporting words. Nah, apabila reporting words-nya berbentuk simple past, ya, contoh sebuah pernyataan seperti ini. I traveled a lot in my job. Ya, bisa jadi dua kemungkinan, ya. Dia akan berubah menjadi he said that he traveled a lot in his job. Ya, yang mana artinya dia tidak ada perubahan di dalam tensesnya. Adapun yang kedua yaitu he said that he had traveled a lot in his job. Ya, adapun yang kedua ini bisa menggunakan past perfect tense. Nah, untuk selanjutnya yaitu perubahan adverb. Nah, kalau adverb di sini itu bisa merubah keterangan tempat dan keterangan waktu. Ya. Today change to that day atau the same day. Tomorrow changes to the next day, the following day. Yesterday changed to the day before the previous day. Next week, next month, year changed to the following week, month, year. Last week, month, year changes to the previous week, the previous month, and year. Now atau just juga bisa berubah menjadi then. Ago bisa berubah menjadi before. Here berubah menjadi there. This berubah menjadi that. Contohnya nih, di sini ada kalimat direct dan indirect speech. Ya, kalau direct, Santi said her brother is washing her clothes yesterday. Sedangkan indirectnya dia berubah menjadi Santi said that her brother was washing her clothes the day before. Maka yang di directnya yesterday, indirectnya menjadi the day before. Contoh yang kedua, my mother has said I'm reading a book now. Indirectnya adalah my mother has said that she was reading a book then. Contoh yang ketiga, Andrian said I'm not going anywhere tomorrow. Ya. Nah, ketika menjadi indirect, maka dia berubah menjadi Andrian said that he was not going anywhere the following day. Di awalnya directnya tomorrow, indirectnya menjadi the following day. Nah, setelah kita membahas ketiga perubahan ini, maka kita akan lanjut kepada materi selanjutnya. Akan tetapi, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, jangan lupa like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Nah, kalau memang sebelumnya kita sudah membahas tentang perubahan tenses, lalu bagaimana kalau misalnya kalimat itu menggunakan modals di dalam direct speech-nya? Kalau misalnya di dalam kalimat tersebut itu ada direct speech-nya, direct speech for sentence having modals seperti can, might, and must, maka bentuk yang present modals ini akan berubah menjadi to past modals ya di dalam indirect speech-nya atau reported speech-nya. Maka contohnya seperti ini. Misalnya direct speech, she said I can swim. Maka indirect speech-nya berubah menjadi she said she could swim. She said I must go. Maka berubah menjadi she said she had to go. Selanjutnya, she said I might drive there. Maka indirect speech-nya berubah menjadi she said she might drive there. Selanjutnya contohnya adalah she said shall we start? Indirect speech-nya adalah she asks if we should start. Terakhir, she said I'll call you. Maka berubah menjadi she said she would call me. Kemudian ya, yang mana modalsnya di dalam bentuk direct speech-nya? Direct speech for sentence having modals should, ought to, might, would, and could. Itu kan sudah berbentuk past nih. Bagaimana dalam bentuk indirect-nya?
Kalau modelsnya itu di dalam direct speech-nya itu berbentuk past, maka modelnya di dalam indirect speech tidak akan berubah. The model will not change in indirect speech. Kalimatnya tetap sama, akan tetapi yang berubah adalah pronoun-nya. Contohnya, would. Directnya adalah they said we would apply for a visa. Indirectnya adalah they said that they would apply for a visa. Contoh kedua, she said she could play a piano. She said that she could play a piano. Directnya, he said I guess Mike come. Indirectnya, he said that guess might come. Direct speech-nya, he said I should avail the opportunity. Maka di dalam indirect speech-nya adalah he said that he should avail the opportunity. Nah, selanjutnya adalah contoh selanjutnya yang ought to. He said to me, you ought to wait for him. Maka indirectnya adalah he said to me that I ought to wait for him. Alhamdulillah, selesai juga ya materi pembahasan kita tentang direct and indirect speech. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semuanya. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah dan juga membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.